Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nah, di sini kami akan mempresentasikan presentasi PPT mesin Turing dengan matkul teori bahasa dan di otomata, bahasa. yaitu dasar komputasi teoritis. Ini adalah kelompok kami. Perkenalkan, nama saya adalah Paulus Aditya dengan NIM akhir 3052. Nah, saya Muhammad Iskandani dengan NIM akhir 3042. Dan saya Ahmad Hidayah dengan nama 3049. Oke, lanjut. Kita lanjut saja untuk presentasinya. Nah, mesin Turing. Apa sih mesin Turing itu? Yang pertama itu diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1936, dan yang kedua juga termasuk model matematika sederhana dari komputer. Yang ketiga itu memodeli kemampuan komputasi komputer. Lalu mesin Turing itu adalah mesin keadaan hingga dengan pita tak terbatas dan kepala pita yang dapat membaca atau menulis satu sel pita dan bergerak ke kiri atau ke kanan. Biasanya menerima string input atau menyelesaikan perhitungannya dengan memasuki status akhir atau menerima. Dan yang terakhir, pita itu digunakan untuk input dan penyimpanan kerja. Nah, ini adalah komponen mesin Turing. Yaitu ada yang pertama ada tape atau pitanya, yang kedua head, dan state register. Baik, di sini saya akan menjelaskan susunan mesin Turing. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, terdapat komponen yang pertama yaitu pita atau tit yang dibagi menjadi sel-sel satu di sebelah yang lain. Setiap sel berisi sebuah simbol-simbol dari beberapa alfabet terbatas, apalagi pada zaman 50-an alfabet masih sangat eh, beda sekarang. Alfabet ini mengandung simbol kosong khusus ditulis di sini sebagai nol dan satu atau lebih simbol lainnya. Kita ini diasumsikan dapat dipanjang secara seorang-orang ke kiri dan kanan. Itu mesin tulis selalu dilengkapi dengan pita sebanyak yang dibutuhkan untuk perhitungannya. Teks langsung. Next. Yang kedua yaitu head atau kepala yang memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis simbol-simbol pada pita. Head ini dapat menggerakkan pita ke kiri atau ke kanan satu sel pada satu waktu. Fungsi ini memungkinkan mesin Turing untuk memproses informasi secara berurutan. Pada beberapa model mesin Turing, kepala ini dapat bergerak sementara pita tetap diam. Namun model lain, pita dapat bergerakkan, namun kepala atau head tetap di tempat. Oke, selanjutnya komponen yang ketiga yaitu sebuah register 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 status atau state register. Nah, fungsinya ini untuk menyimpan kondisi atau status dari mesin Turing. Mesin Turing itu memiliki beberapa kondisi yang mungkin, meskipun jumlahnya terbatas. Salah satu kondisi ini adalah kondisi awal yang digunakan untuk status pertama kali diinisialisasi. Kondisi-kondisi ini juga menggantikan keadaan pikiran yang biasanya dimiliki seseorang saat melakukan perhitungan. Dengan kata lain, kondisi ini mencerminkan langkah-langkah atau tahapan perhitungan yang sedang dilakukan oleh mesin. Lalu juga ada tabel ya. Tabel instruksi, mesin Turing memberikan langkah-langkah kepada mesin berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang dibaca. Instruksi itu terdiri dari tiga bagian, yaitu menghapus atau menulis simbol pada pita, memindahkan kepala pita, dan yang terakhir itu beralih ke keadaan berikutnya. Oke. Dalam komputasi, mesin Turing ini sangat sebuah komponen dasar dalam komputasi.
Di sini disimbolkan key besar, kapital, dan sebagai set of states atau statusnya. Kemudian sigma ya sebagai input alfabet. Kemudian lambang pita atau tipnya itu. Kemudian terdapat fungsi transisi yaitu key dan pita sama dengan key kali pita kali L. L itu eh, mungkin kiri dan kanan, left and right. Kemudian key 0 sebagai start state, kemudian key accept. Mungkin ketika simbol eh, disetujui akan muncul set statusnya. Namun ketika ditolak maka juga memunculkan set statusnya. Next. Dalam permodelan simbol Turing mesin ini seperti pita-pita yang dikotak-kotakan, jadi terdapat head tadi sudah dijelaskan, kemudian ada finite control atau yang menggerakkan, kemudian ada pitanya itu sendiri yang panjang, kemudian input dan output tape simbol. Next. Nah, ini adalah fungsi mesin Turing. Yang pertama, fungsinya itu sebagai operasi dasar. Mesin Turing melakukan operasi dasar seperti membaca, menulis simbol, menggerakkan pita, dan mengubah status. Lalu yang kedua ada fungsi transisi. Transisi adalah perubahan dari satu status ke status yang lain diiringi dengan tindakan tertentu. Nah, cara kerja mesin Turing. Misalkan pita awal itu berisi 10110 dengan kepala di sel pertama 0. Nah, tabel instruksi mungkin menyatakan bahwa jika kepala membaca 0 dan status saat ini adalah key 0, maka kita harus menulis di sel itu 1. Lalu pindahkan kepala ke kanan dan ubah status tersebut menjadi key 1. Proses ini diulangi sampai mesin mencapai kondisi akhir atau berhenti atau halting state. Nah, ini adalah Di sini video kita ada ilustrasi kan. ya, video cara kerjanya. Ini mungkin kita bisa tonton sama-sama. Ya. Mungkin fokus ke subtitle. Nah, jadi Oke. bisa dijelaskan teman saya. Ya. Aku boleh jawab. Jadi maksud dari video tersebut, oh boleh dah. Nah, maksud dari video tersebut itu seperti cara kerja dari enkripsi. Nah, seperti yang kita ketahui, mesin Turing itu dahulu difokuskan pada pemecahan sandi-sandi enkripsi yang dibuat oleh Jerman. Nah, di sini jika kita lihat adanya mesin Turing itu untuk memecahkan enkripsi-enkripsi yang dibuat oleh Jerman tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat ya seperti di awal itu mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Coba coba. Apa ada yang mau ditambahin atau gimana? Udah, udah. Aku lanjut ya. Next. Coba.
Jadi apa sih relevansi di dunia komputer atau komputasi modern saat ini? Jadi mesin Turing itu adalah dasar dari teori komputasi dan membantu memahami batasan dan kemampuan komputasi. Meskipun mesin, mesin Turing adalah model teoritis, komputer modern dapat dianggap sebagai realisasi praktis dari mesin Turing. Jadi mesin Turing pada awalnya seperti dijelaskan teman saya itu hanya untuk mengungkapkan sandi-sandi yang dibuat oleh Jerman pada saat itu, di mana Jerman berbagi informasi kepada tentaranya itu menggunakan sandi, namun lawannya itu tidak dapat membacanya. Dan ada muncullah Alan Turing untuk memecahkan informasi dari Jerman yang tidak dapat dibaca oleh manusia. Next. Oke, di sini kita ada di bagian soal yang sudah kami buat. Di sini soalnya lumayan simpel kalau kita lihat. Nah, di sini diberikan sebuah mesin Turing mesin dengan dua keadaan yaitu si nol dan si false. Yaitu step awalnya itu adalah si nol dan si false. Kemudian empat simbol yang ada di dalam pita itu ada 0, 1, X, dan Y. Kemudian instruksi mesin Turing adalah sebagai berikut. Jadi di sini adalah instruksi atau tata bahasa bebas konteks yang diterapkan di dalam mesin Turingnya. Di sini jika mesin berada dalam keadaan 0 dan belajar simbol 0, maka tulis simbol X dan tindakan kepala pisau ke kanan dan tetap di dalam keadaan 0. Begitupun seterusnya jika kita baca satu persatu seperti eh, kemudian instruksi selanjutnya yaitu dengan menggunakan instruksi yang sudah yang ada di atas, sebabnya diagram transaksi untuk mesin dan di mana kita itu harus mensimulasikan langkah-langkah pertama untuk mengubah input 0, 1, 0, 1, 0 menjadi YX. Nah, jika kita slide, oke, next, 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 next. Nah, jika kita mau mengerjakan soal kita seperti ini, kita harus pertama-tama memvisualisasikan diagram transisinya atau aturan-aturan yang ada di dalam dari mesinnya. Seperti di sini, di pertama ketika step awalnya atau simalnya itu menginputkan nol, maka dia itu akan mengarahkan ke head simal, kemudian dia itu akan menuliskan X dan dia itu akan memindahkan tag-nya itu ke kanan. Oh, ya seperti itu untuk selanjutnya yang di bawah-bawah seperti yang bisa kita baca. Nah, kemudian langkah-langkah selanjutnya itu kita harus melihat apa ingin mengubah input apa menjadi apa. Misal di sini ingin mengubah input 1, 1, 0 menjadi YX gitu. Jadi di sini keadaan finalnya itu adalah keadaan awalnya itu adalah final. Kenapa final? Karena final itu adalah step awal dari segala step awal yang diterapkan di mesin Turingnya. Kemudian untuk stepnya, pitanya yang ingin diubah yaitu 1, 0, 1, 0 dengan head atau kepalanya itu terletak di satu atau ya satu angka paling depan itu jadi kebijakan kita. Kemudian seperti yang diterapkan yaitu nanti atau tulis ya kemudian pindah ke mana ke kiri. Maksudnya pindah ke kiri dengan menuliskan di sana. Maka dia itu akan menuliskan Y010 dengan headnya ke adalah 0. Kemudian lanjut. Ini untuk langkah-langkah selanjutnya itu hampir sama seperti langkah yang sebelumnya. Jika kita lihat di Q1 pada awalnya itu Q1 melihat dari hasil dari langkah pertama dengan tagnya di hasil terakhir yaitu Y010. Kemudian setnya adalah 0 Q1. Kemudian kita melakukan instruksi whereas X move ke left Q1 yang dimana ini merepresentasikan instruksi yang ketiga kalau kita yang dimana kita harus memberikan X kemudian pindah ke kiri dan juga apa nih dengan statement itu adalah kita oke kemudian hasilnya hasil dari stepnya adalah YX1 nah kemudian di headnya adalah YX harusnya ini benar ya resultnya ini satu salah harus nah left. Langkah 4 ini soalnya langkah keempat kemudian langkah keempat oh ya ini langkah ketiga langkah ini langkah ke yang sebelumnya
sebelumnya lagi. Sebelumnya lagi itu langkah 3 atau langkah 2? Oke, langkah ketiga. Oke, kemudian di langkah ketiga ini ya sepertinya nggak salah. Kita bisa lihat bahwa keadaan awal yang 71 dengan tesnya itu ya 01 dengan tesnya itu adalah nol. Yang seharusnya satu, tesnya itu seharusnya satu untuk nol. Jadi di sini kita wakil, kemudian memperoleh di satu. Jadi di sini kita harus menelitinya dan kemudian kita ke kanan dengan kita ke satu. Kemudian di sini kita harus menulis hasilnya yaitu YXY1 yang dimana pahetnya itu adalah atau kita terakhir. Kemudian nanti setelah langkah keempat. Kemudian di sini di langkah keempat ada final akhir. Di sini hanya tersisa satu aja yang belum dirubah. Di sini kita apa nih? Atau sekarang ini write x ini saatnya ini. Aku kurang. Kemudian memperoleh satu dengan hasilnya adalah yx itu. Dengan headnya adalah y atau kembali ke step awal. Apa ya? Maksudnya kembali ke ya step awal dari pitanya. Kemudian next. Nah, di sini jika kita lihat dari soalnya, hasilnya itu hasilnya itu sudah benar. Yang dimana ketika input yang string yang diinput ya string yang diinputkan itu satu maka akan menghasilkan UX ya. Oke. Kemudian untuk kesimpulan dari mata kuliah ini atau kesimpulan dari presentasi kali ini adalah desain turing adalah model fundamental yang mendefinisikan perbedaan. Nah, ini memungkinkan kita membangun batasan dan penentuan dari apa yang bisa dihitung oleh mesin. Dalam pemahaman mesin Turing, mesin Turing itu dapat membantu dalam pengembangan algoritma, kompleksitas, dan juga penelitian dalam kecerdasan buatan. Jika seperti kita ketahui bahwa mesin Turing itu ada awal mula dari kecerdasan buatan itu sendiri apa? Awal mulanya pemahaman AI itu dilandaskan dari kasusnya mesin Turing. Mungkin sekian saja dari yang bisa saya sampaikan dari teman-teman atau ada saran. Sudah cukup, cukup. Mungkin sekian saya lempar ke Oke, sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. malah